Anda kembali di MTV Prime Dialog. Di studio masih bergabung Pak Niko, kuasa hukum Peggy Setiawan, dan juga Pak Susno Duaji yang bergabung melalui sambungan Zoom ke Barreskrim Polri 2008-2009. Saya ke Pak Niko dulu. Pak Niko, selama ini dalam penetapan tersangka Peggy, kuasa hukum sebetulnya melihat bahwa penetapan tersangka ini sudah sesuai dengan scientific crime investigation belum Pak? Ini yang sering sekali dibicarakan. Iya, kami lihat bahwa ini banyak kejanggalan-kejanggalan di sini. Terus kemudian saya bersama tim kuasa hukum yang lain, kami merasa bahwa ini error in persona. Jadi semuanya itu kan harus ada dua alat bukti. Terus kemudian yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari Pak Susno. Dan menurut Anda itu tidak terpenuhi pada saat penetapan tersangka? Betul. Sama sekali? Iya, bahkan sita alat bukti pun itu harus ada surat cita jaminan barang bukti. Tapi itu nggak ada sama sekali. Pada saat sidang nanti Anda berharap penyidik membawa apa Pak di gugatan pra-peradilan untuk menguatkan penetapan tersangka Peggy? Ya, bukti-bukti dia, bukti-buktinya apa yang membuat sehingga dia bisa menahan si Peggy. Misalnya? Begitu. Ya, misalnya mereka berdasarkan saksi ayub, ya kan? Nah, saksinya seperti apa? Silakan dia tampilkan, dia ajukan ke persidangan nanti. Termasuk mungkin dengan bukti-bukti seperti tadi disebutkan oleh Pak Susno, CCTV, kemudian ijazah, kakak. Nah, pertanyaannya apakah ijazah sama kakak bisa membunuh orang? Ya kan? Korelasinya apa? Nah, seperti itu. Oke, jadi Anda berharap bahwa bukti-bukti itu nanti akan ditampilkan oleh penyidik ya? Ya. Ya. Oke, saya ke Pak Susno. Pak Susno, apakah masih bergabung dengan kami? Oke, masih. Pak Susno, jadi terakhir kan kita berbincang di studio yang sama, dan Anda memberikan pendapat bahwa, atau mungkin masih mempertanyakan soal penetapan tersangka Peggy yang apakah ini benar-benar sesuai dengan scientific crime investigation atau tidak. Hingga kini Anda masih mempertanyakan itu, Pak? Iya, saya bertanya ya, karena polisi atau penyidik belum memaparkan itu ya. Ya nggak tahu saya, apakah pengacara udah diberitahu apa belum scientific yang didapat. Nah, scientific yang didapat itu adalah kita kan sangat berharap bahwa selain saksi, ada scientific yang didapatkan. Apakah itu berupa DNA, apakah itu berupa sidik jari, apakah itu berupa hasil laboratorium, apakah itu berupa CCTV, dan lain-lain. Nah, kalau soal ijazah, saya sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Niko ya. Ijazah itu, ijazah, kemudian kartu KK, KTP, dan lain-lain itu menerangkan bahwa itu adalah Peggy. Ya 1000% betul. Ibunya pun mengatakan itu Peggy. Masa kita membantah ibunya? Nah, tapi yang belum diterangkan atau disampaikan ke publik adalah bahwa Peggy ini adalah pelaku daripada peristiwa pembunuhan dan perkosaan. Alat buktinya berupa keterangan saksi didukung oleh alat bukti saintifik yang saya sebut tadi. Nah, itu yang belum kita tahu. Tapi mudah-mudahan saja, saya juga tidak mengatakan bahwa polisi tidak punya. Tidak. Mudah-mudahan penyidik Polri punya itu, tapi belum disampaikan pada kita. Nah, di pra-peradilan, saat sidang pra-peradilan, di sanalah kita berharap Polri bisa menunjukkan itu. Tapi kalau tidak bisa menunjukkan itu, misal hanya keterangan saksi yang bertentangan satu sama lain, sangat lemah, kemudian didukung oleh saya sebutkan tadi, laporan polisi itu nggak bisa jadi alat bukti, karena laporan polisi tidak menyebut Peggy. Kemudian pisum et repertum juga tidak bisa, putusan pengadilan juga tidak bisa. Nah, itulah makanya saya, ini bagus sekali, menarik sekali pra-peradilan ini. Dan perlu hakim yang jujur, hakim yang adil, hakim yang pintar gitu. Nah, sehingga pra-peradilan ini betul-betul kita yang menang nantinya adalah kebenaran. Bukan misalnya
Yang menang bukan Peggy, Iya. bukan polisi, nggak ada kalah menang. Yang menang itu adalah kebenaran, kemudian dicapai dengan keadilan yang diputuskan oleh hakim pra peradilan. Disitulah tertumpah harapan anak bangsa ini. Mhm. Oke, saya harus konfirmasi dulu ke Pak Niko. Penyidik memberikan keterangan nggak soal sebetulnya alat bukti apa yang didapatkan untuk penetapan tersangka Peggy? Sampai hari ini kami nggak dikasih tahu Sama alat sekali? bukti apa yang membuat sehingga dia dijadikan tersangka. Mhm. Tetapi yang kita lihat ya kita cuma tahu yang disita itu ada 2 sepeda motor dan itu tidak ada penyitaan barang bukti. Mhm. Harusnya itu kan ada minta keputusan pengadilan. Tapi kan Itu tidak disebutkan ada. tidak berkaitan dengan kasus pada tahun 2016. Penyitaan itu, motor dan Iya, lain-lain. penyitaan motor 2 motor itu pada saat kejadian malamnya, begitu malamnya mereka datang ke rumahnya Peggy, lalu cari Peggy yang polisi rame-rame ya. Terus ada 3 polisi, yang satu mengatakan bahwa Peggy ada utang saya 5 juta. Yang Ini siapa yang bicara? polisi. Polisi. Yang satu lagi mengatakan bahwa nyawa ganti nyawa. Yang satu lagi mengatakan bahwa Peggy terlibat pembunuhan dan pemerkosaan. Terus mereka lihat ada 2 motor di situ, satu warna pink, motor itu sudah rusak sebelum kejadian, jauh sebelum kejadian ini. Lalu kemudian ada satu lagi yang itu warna pink motornya Peggy, yang satu motor pamannya. Mhm. Nah, akhirnya 2 motor itu dibawa. Katanya, menurut mamanya katanya bahwa itu mau dijadikan barang bukti. Lalu mamanya ditanya, Peggy di mana? Mamanya bilang bahwa ada di Bandung. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau seandainya betul polisi menganggap bahwa Peggy itu bersalah, dia terlibat dalam perkara ini, mereka harus kejar dong ke Bandung sana. Iya kan? Cari Peggy di sana. Nah, ini setelah 8 tahun film Vina ini viral, baru Peggy ditangkap. Ini kan lucu gitu kan. Yang menjadi ganjalan buat kami, kuasa hukum dan keluarga Peggy sampai hari ini seperti itu. Kuasa hukum terus-menerus menyebutkan soal keberadaan Peggy tahun 2016 yang katanya sedang berada di Bandung pada saat itu dan bukan di Cirebon. Ya. Artinya kan kuasa hukum bisa membuktikan bahwa Peggy pada saat itu tidak berada di Bandung. Oh, Di iya. Cirebon maksud kami. Betul. Pasti kami akan buktikan itu di pengadilan nanti. Dengan bukti-bukti yang kami punya sekarang. Di-spill sedikit, itu dari Facebook berarti? Ya, dari... Ada. Itu kan bisa tahu dari Facebook itu bisa dilihat. Rekam digitalnya dia itu bisa dilihat dari Facebook itu kan. Sekarang kan zaman digital, zaman yang canggih. Bisa ketahuan kok Peggy pada saat waktu dia bilang kangen kampung halaman, terus kemudian kangen mama papa segala macam itu, di Facebook itu bisa tahu posisi dia ada di mana. Termasuk dengan bukti yang menyebutkan bahwa pada saat di Bandung Peggy itu bekerja, kemudian ada bukti-bukti pembayaran pada saat dia bekerja, itu termasuk? Termasuk semuanya itu pasti. Dan juga ya saksi-saksi yang lain ya. Tapi ini kejutan-kejutan lah nanti di pengadilan lah baru kita sampaikan. Saksi, siapa yang akan dihadirkan? Oh, yang pasti yang teman kerjanya dia, Yang sudah diperiksa oleh penyidik yang sudah juga? diperiksa oleh penyidik, yang handphonenya ada disita 2 juga itu. Jadi teman-temannya yang ada 4 orang kan di Bandung pada saat itu yang bekerja bersama-sama dengan Peggy. Seberapa kuat Pak pernyataan dari teman Peggy? Ada bukti tidak yang menguatkan pernyataan mereka? Pasti kalau Mbak lihat di media, ikutin medsos ini kan, ikutin media juga, televisi dan sebagainya, itu kan saksi-saksi itu yang bersama-sama dengan Peggy itu dengan tegas mereka katakan bahwa Peggy ada di Bandung pada saat itu, dan juga mereka katakan dengan tegas juga katakan bahwa Peggy anak baik, nggak mungkin dia lakukan tindakan amoral seperti itu. Bukti pembayaran itu dari salah satu teman Peggy nggak Pak? Ya, dari bosnya Peggy yang Peggy bekerja. Termasuk salah satu saksi? Ya. Oke. Baik, Pak Susno, artinya memang polisi wajib menghadirkan bukti secara scientific crime investigation ya Pak di pengadilan. Apa yang kemudian harus dibuktikan sebetulnya oleh penyidik untuk menguatkan pembuktian Peggy sebagai tersangka? Ya, itu penyidik harus membuktikan bahwa dia telah punya alat bukti minimal 2. Nah,
Jadi ya silakan, apakah saksi? Nah, kalau saksi itu kan tidak terlalu kuat ya. Karena apa? Saksi kan bisa berbohong. Itu manusia, apalagi untuk mengingat masa 8 tahun yang lalu gitu kan. Nah, apalagi saksi eh, yang misalnya saksi Aib yang tahu Peggy sebagai pelaku itu dilemahkan oleh saksi-saksi yang lain. Misalnya saksi yang menerangkan bahwa Peggy ada di tempat bekerja. Aib itu hanya ngomong doang gitu kan. Tidak dikuatkan oleh alat bukti yang lain kecuali Aib merekam dengan videonya dan di video itu tercatat rekaman tanggal sekian bulan sekian TKP-nya, TKP video itu di situ. Nah kalau itu nggak ada bukti kan itu hanya ngomong saja, saksi omdo gitu kan. Saksi omdo, apalagi kalau dia sendiri. Oh dikuatkan lagi dengan saksi yang lain. Kalau saksi yang lain sama-sama omdo, ya udah maka itu lemah. Nah, tapi kita berharap ya bahwa ada gitu alat bukti lain yang telah dikumpulkan oleh penyidik yang tidak disampaikan ke publik. Nah, mari kita lihat ya. Jadi tidak pula kita boleh mengecap bahwa atau melabel bahwa Polri belum mempunyai alat bukti saintifik. Nah, itu dugaan. Tapi siapa tahu ya, siapa tahu ada alat bukti itu yang memang belum dibuka ke publik. Tapi pada saat sidang pra-peradilan tidak bisa lagi alat bukti itu disembunyikan. Kalau disembunyikan, maka berarti kurang alat bukti untuk menentukan Peggy sebagai orang yang dapat ditangkap, dapat ditahan, dan dapat ditentukan sebagai tersangka. Nah, kita yakin nantinya akan dibuka. Ya, silakanlah media untuk mengcover, melihat gitu apa alat buktinya dan sebagainya. Alat bukti itu memang benar-benar harus berkaitan dengan kasus pada tahun 2016 kan Pak? Iya, contohnya tadi saya katakan, misalnya alat bukti diajukan oleh Polri keterangan ahli berupa visum. Oke, itu alat bukti juga. Tapi adakah visum itu berbunyi bahwa Peggy sebagai pelaku? Kalau tidak, maka alat bukti itu bukan untuk Peggy. Atau alat bukti yang diajukan adalah laporan polisi. Laporan polisi itu justru yang harus dibuktikan. Dan saya yakin laporan polisinya tidak menyebut nama Peggy. Kalau menyebut nama Peggy, Peggy yang mana? Nah, kemudian diajukan lagi alat bukti misalnya berupa putusan pengadilan, nama Peggy. Nah, Peggy yang mana? Peggy yang disebut di dalam putusan pengadilan itu yang masih harus dibuktikan. Itu bukan bukti bahwa Peggy yang ditangkap ini adalah pasti pelaku, bukan. Nah, jadi kalau itu, tapi saya katakan tadi bahwa polisi nahan, ya mudah-mudahan alat buktinya cukup. Ya, siapapun yang menang atau siapapun putusan pengadilan, kita berharap putusan pengadilan itu adalah yang benar-benar di dunia dalam rangka untuk mencapai keadilan di dunia, bukan putusan yang direkayasa. Maka sekali lagi saya katakan, mari kita pantau, mari kita kawal, mari kita awasi hakimnya. Pak Susno, Peggy jalani pemeriksaan psikologi forensik. Bukan cuma Peggy, tapi juga keluarga dari Peggy. Sebetulnya ini memang diperlukan, Pak? Iya, bisa diperlukan, bisa tidak. Karena orang dihukum itu bukan berdasarkan alat bukti, putusan, psikologi forensik ya. Bukan itu. Jadi itu boleh dipakai kalau untuk membuktikan apakah Peggy ini jiwanya sehat, gila atau tidak. Kalau dia gila kan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum perbuatannya. Nah kalau dia sehat ya sudah, tapi bukan berarti bahwa Peggy kejiwaannya begini, maka pelakunya begini. Oh tidak. Paling kuat itu bisa untuk nambah keyakinan hakim pada saat sidang memasuki pokok materi. Tidak bisa itu dijadikan alat bukti untuk dijadikan Peggy sebagai tersangka. Nggak bisa. Jadi mari kita awasi hakim. Nanti jangan sampai hakim menjadikan itu sebagai salah satu alat bukti. Oh ini hasil tes kejiwaannya
wah ini hasil lie detektornya. Oh nggak bisa, itu udah ngawur namanya. Mhm. Mhm. Tapi memang lie detector itu perlu dilakukan ya Pak? Ya bisa perlu, bisa enggak, karena itu kan nggak bisa membuktikan bahwa orang itu bohong apa tidak. Siapa yang bisa mengetahui orang bohong apa enggak? Anda mau bilang Dan itu itu tidak tidak, terlalu akurat Pak? gimana? Anda mau katakan bahwa lie detector itu tidak terlalu akurat? Ya banyak tidak akuratnya gitu. Ya tapi bisa juga untuk ngisi-ngisi waktu, ngecek-ngecek gitu nggak. Oh alat itu sudah dibeli gitu, udah ada gitu. Tapi tidak bisa diyakini bahwa orang itu, oh menurut lie detector dia berbohong. Ya nggak bisa lah. Mhm, mhm. Oke, oke, baik. Kita harus jeda sejenak, pemirsa. Kita masih ada satu segmen terakhir. Untuk itu tetaplah bersama kami, NTV Prime Dialog masih akan kembali usai jeda. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya akan langsung ke Pak Niko dulu. Pak Niko, jadi kalau mengukur kemudian gugatan pra peradilan ini akan dikabulkan, kuasa hukum bagaimana menakar itu? Ya, itu kan bukan bisa dijadikan suatu alat bukti. Itu hanya sebatas petunjuk saja. Mhm. Tadi kan Pak Jenderal Susno Duaji sudah mengatakan bahwa ya daripada barang itu dibeli, disimpan, nggak digunakan, ya dipakailah supaya ini. Tapi itu tidak bisa untuk memastikan Ya. bahwa si Peggy berbohong. Pertanyaan saya, seberapa besar peluang gugatan pra peradilan ini dari kacamata kuasa hukum Peggy akan dikabulkan? Kalau kami dari tim kuasa hukum sangat yakin bahwa ya 100% bisa dikabulkan. Kalau ya, sesuai dengan bukti-bukti yang kami punya ya. Mhm. Kalau di head to head dengan bukti-bukti dari penyidik? Ya, kita buktikan sama-sama di pengadilan. Nanti kan yang memutuskan hakim. Makanya kami sudah pergi ke Komisi Yudisial itu, kami minta supaya betul-betul ini diawasi. Bahkan di Mahkamah Agung pun kami minta pada Hakim Agung supaya Mahkamah Agung juga memberikan hakim yang terbaik. Yang tadi disampaikan oleh Jenderal tadi bahwa hakim yang jujur, yang baik, yang adil, yang pintar. Itu. Jangan sampai hakimnya masuk angin. Kita nggak menuduh, tapi maksudnya jangan sampai ada masuk angin dan sebagainya ya. Kasihan kan orang yang tidak bersalah dikorbankan, dijadikan tumbal. Masuk angin maksudnya gimana tuh Pak? Ya kita tahu lah ya, ya bisa Mbak terjemahkan sendiri lah. Baik, saya perlu pernyataan dari Pak Iya. Niko agar ini lebih jelas. Jangan sampai saya yang berbicara kemudian. Pak Susno, seberapa besar melihat peluang pra peradilan Peggy ini akan dikabulkan? Kalau Polri punya alat bukti yang bisa memperkuat daripada saksi-saksi tadi, nah alat bukti apa? Ya alat bukti forensik tentunya yang tak terbantahkan. Maka penyidikan, maka penentuan tersangka, kemudian penahanan, penangkapan dan lain-lain sah, berarti bisa diteruskan. Tapi kalau nggak bisa menunjukkan alat bukti itu, maka berada pada posisi yang lemah. Nah sekarang demikian sebaliknya Pak penggugat yaitu Peggy dengan pengacaranya, kalau dia bisa mematahkan dalil-dalil daripada penyidik, misalnya, oh saksi yang diajukan penyidik itu tidak kuat karena dibantah dengan saksi ini, dibantah dengan saksi ini. Kemudian alat bukti misalnya bisa menunjukkan alat bukti yang lain, itu bisa dibantah juga, maka ya kuat sekali, maka yang menang adalah gugatan. Nah kalau gugatan yang menang, saya tidak katakan bahwa Peggy yang menang atau penggugat yang menang, tapi yang menang itu adalah kebenaran. Dalam rangka kita menegakkan keadilan. Ya. Bisa kebenaran itu timbul dari penyidik, bisa kebenaran itu timbul dari penggugat. Nah maka kita minta hakim yang bagus, supaya betul-betul hakim itu memenangkan kebenaran. Bukan memenangkan penggugat, bukan juga memenangkan Polri. Karena ini bukan pertandingan adu kuat ya, tapi pertandingan tentang pendapat bahwa yang benar itu adalah ini. Sini mengatakan yang benar itu adalah ini. Untuk apa? Untuk menemukan keadilan. Ya, jadi kita perlu hakim yang cinta keadilan. Oke, jadi kedua pihak memang harus benar-benar bisa membuktikan ya pernyataan dari masing-masing, baik itu Peggy yang kemudian bersikukuh bahwa ia tidak bersalah, tidak terlibat, maupun juga dengan penyidik yang menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pak Susno, saya teringat beberapa saat atau beberapa hari yang lalu Pak Hotman Paris
kemudian menggelar konferensi pers dan mendesak pemerintah untuk membuat atau membentuk satu tim gabungan pencari fakta yang berisi pihak-pihak yang netral, yang independen. Komentar Anda? Pertama, boleh-boleh saja ya. Karena kita kan yang kita mintakan adalah keadilan dan kebenaran. Boleh. Tetapi saya yakin bahwa keputusan tim pencari fakta itu tidak bisa membatalkan putusan pengadilan yang sudah ada. Misalnya yang telah menghukum para tersangka menjadi terpidana. Tidak bisa. Yang bisa membatalkan itu jalurnya adalah jalur peninjauan kembali. Demikian tim pencari keadilan misalnya meninjau proses pentersangkaan Peggy, nggak bisa hasil putusan itu untuk menangguhkan atau mengeluarkan atau membatalkan penangguhan tersangka. Jalurnya adalah tetap jalur pra-peradilan. Nah, tetap jalur penyidikan. Jadi itu saja. Boleh hanya untuk menambah keyakinan bahwa ini betul nggak benar hasil daripada tim pencari fakta. Nah, bisa digunakan oleh advokat untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap terpidana. Oh, ini misalnya proses penyidikannya tidak benar gitu. Nah, bisa ditambahkan untuk bahan pra peradilan. Tetap harus lewat jalur hukum, pintu hukum yang sudah ada. Oke, harus melewati jalur hukum. Pak Susno, Pak Niko, sayang sekali waktu kita sudah habis, kita harus closing di sini. Terima kasih Pak Susno sudah bergabung malam ini, kita jumpa di lain kesempatan. Salam sehat, selamat berlibur dengan keluarga. Selamat malam, Jenderal. Terima kasih Pak Niko. Selamat malam. Terima kasih Pak Niko sudah bergabung di studio, kita bertemu di lain kesempatan. Sama-sama. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan hadir dengan informasi menarik dan penting lainnya.